Barokah Gali dan Preman ternyata bisa istiqomah. Bahkan mendirikan sebuah majelis yang setiap 8 dino ya Jawa nih. Misalnya 11 kali itu mengadakan tawasulan dan sholawat Nabi. Dan ini kisah nyata ya, waktu di berkunjung nek desa Kelanggaden Trucuk itu, waktu berkunjung teman itu pas teman sakit ini, ada 3 orang yang tampangnya itu sangar-sangar teko. Bertemu dengan mereka itu watiku yo kan kayak iki gali apa-apa tampangnya kok. Tapi setelah krungu bicaranya itu halus. Bahkan dirungok-rungok kayak iki rasanya ayam. Bahkan saya itu sempat pengen tahu kok bisa seperti ini. Karena teman saya itu menceritakan tentang latar belakang ketiga orang ini ya. Ya memang tergolong orang dulunya itu hali. Nah, di luar konteks ini ternyata iki bukti ya pangeran itu mensifati umat itu musnahati. Di saat orang lagi susah ini ya Allah mensifati. Saat susah manusia mesti diposisikan untuk iso guyu. Begitu juga dengan sekumpulan gali ini. Bahkan dia cerita bahwa nanti tanggal 9 Februari itu mau mengadakan sebuah pengajian yang rencananya mau mengundang beberapa habib. Baru perencanaan itu tiba-tiba itu ada dua orang beliau Habib Lut dan Habib Syah itu rawuh ke desa Puluhan. Setelah bicara soal ini, beliau ini ngendika tidak usah diundang nanti pas hari H kula mriki. Nah, dari cerita ini sing diambil hikmahnya kita memandang seseorang ya, walaupun pertama kali bertemu dengan ketiga gali ini ya. Kalau saya masih ingat itu yang satu namanya Aris, yang satu namanya Mas Hari. Yang kalau kita lihat sepintas dari baju yang dipakai itu saya takut kalau ngomong. Tapi setiap tutur katanya itu halus. Saya merasa ayam, seperti ada sebuah ketenangan. Dan ternyata mereka melakukan semua itu karena mereka itu butuh sandaran. Dan sandaran yang utama itu pengiran. Yang saya bikin bersyukur itu satu. Saya itu kadang melihat kisah hidup mereka yang dulu itu saya pengen nangis. Bukan nangis sedih, tapi saya itu bersyukur. Bersyukurnya begini. Orang seperti mereka bisa mengalahkan diri sendiri, bisa mengalahkan keegoisannya, bahkan bisa mengalahkan emosinya. Yang dulunya itu kalau menghadapi segala sesuatu itu pakai parang. Tapi sekarang senjata utamanya itu Quran. Coba kita bayangkan ya. Bahkan misi mereka itu simpel. Mereka ingin menunjukkan ke masyarakat sekitar bahwa iki lho aku sing saiki. Aku sing sampean kenal ora kaya biyen. Aku sing sampean kenal itu bukan hal-hal yang menakutkan lagi. Tapi menjadi orang yang bertumbuh pada agama. Kalau saya itu mendengar cerita banyak orang-orang pondok mendirikan majelis itu enggak begitu ekstrim, enggak begitu kaget. Tapi ketika kita itu mendengar sekumpulan gali yang sekarang udah berhenti menjadi gali, bersatu mendirikan sebuah majelis, bahkan didengar oleh Habib. Bahkan Habib ini mau melonggarkan waktu untuk datang di tanggal 9 Februari nanti itu suatu hal yang punya keberkahan tersendiri. Sedangkan kita yang berlatar belakang tidak sehitam mereka kok jarang punya pikiran seperti itu. Ojo meneh ya ngenekke sholawatan atau tawasulan. Kadang kala 5 waktu ya dogelan. Nah itulah kuasa Allah.
Kalau kuasa Allah itu menyeluruh, tidak pandang, langsung tertanam di hati setiap umatnya. Otomatis Gusti Allah ini wis memperhatikan semua umatnya. Entah itu lewat hidayahnya ataupun melalui berbagai masalah sebagai bentuk perhatiannya ke umat. Ya inilah orang-orang yang harus kita dekati. Karena mereka walaupun tampangnya seperti gali, tapi saya bersyukur saya itu mendapatkan ketenangan di situ. Ayem. Di antara beberapa majelis yang saya kunjungi itu saya tidak seayem waktu ngobrol sama ketiga orang itu. Saya bertanya waktu beliau ingin mengadakan pengajian tanggal 9 itu dalam rangka apa yang baik nanti kok. Tanggal 9 itu kan pas pemugaran Masjid Agung di Desa Bulan kan udah selesai. Terus pengen ngereng ke pengajian sekaligus mengadakan membentuk sebuah majelis yang setiap 35 hari itu berkumpul di situ untuk bersolawat Nabi, untuk bertawasulan bersama bareng-bareng. Coba bayang, gali loh, preman. Bahkan kalau belum tahu tentang kesejatian yang sebenarnya, dia ketemuin dredeg. Saat bersalamannya aja aku merinding. Ini orang apa-apa kok tambahnya kok ini. Tapi betul katanya halus. Saya itu mencocokkan dengan rombongan saya sendiri. Yang satu itu jualan pondok. Segala sesuatu itu mereka mencari dalam hal yang bersifat goib. Yang satu itu keturunan orang-orang Yahudi. Tapi kadangkala di antara mereka itu banyak yang sombong-sombong ucapan. Tapi ketika saya bertemu dengan ketiga gali ini, saya itu ayam. Saya itu kadang menangis. Perbedaannya itu sangat benar-benar jauh. Saya menangis karena terenyuh. Mereka berusaha untuk mencoba untuk menjadi pribadi yang baik, bahkan membuktikan. Dan pembuktiannya itu akan dibuktikan pada tanggal 9 nanti. Dan semuanya kalau tidak percaya dengan ini bisa datang ke Masjid Agung di Sapuluan ini. Masuk wilayah Trucuk Klaten. Bisa bertemu dengan yang namanya Hari, yang beliau sendiri itu tidak tahu kalau dia itu dijadikan ketua di situ, ketua pengurus di situ. Tahu-tahu didatangin mau ada acara ini dimintai tanda tangan. Bahkan waktu itu ada 2 orang Habib itu rawuh dan mengutarakan niatnya untuk rawuh di saat pengajian ini. Jadi tidak perlu ribet-ribet untuk mempersiapkan diri karena apa? Mengundang sebuah Habib itu juga butuh persiapan. Itulah kuasa Allah. Dari kuasa Allah ya sesimpel ini kalau kita cerna dengan pikiran yang jernih. Di saat kita menghadapi berbagai masalah persoalan hidup, di saat kita itu mengalami sebuah kepahitan, kalau kita melibatkan Pangeran itu kalau pengen mensifati manusia itu benar-benar manjing nih hati. Semua pasti ada solusi. Caranya dengan mengadakan wujud syukur. Dan ternyata barokah orang-orang yang kita tidak sangka-sangka itu mengandung sebuah keberkahan tersendiri. Terutama melalui ketiga orang ini. Bahkan saya bicara dengan yang namanya Aris itu. Kalau bicara mentata bicaranya, rasa halus Mas Ari. Bicara itu dia ternyata orangnya ya cukup pekal, namanya Gali. Dia ngomong, kalau niku ya nyawang tiang sing kerep mengondisipkan bersolawat Nabi kaya ruh lampu nih. Ya kan. Gitu usahake kondusif itu mriku Pak. Dan saya itu heran, semenjak saya bertobat mualaf sepanjang hidup saya menjalani sholawat Nabi. Dari mana seorang gali ini bisa tahu? Nah itulah kuasa Allah. Jika seorang gali saja mendapatkan hidayah,
mendapatkan perhatian-perhatian dari pangeran. Ya apalagi kita yang latar belakang kehidupan kita itu tidak sehitam mereka. Saya itu juga teringat tentang kisah seorang wanita janda ya, pejuang yang hebat. Yang kalau kita lihat sekarang itu kelihatan eksis ain. Bahkan dia menjadi model di bajunya sendiri yang diperdagangkan sendiri, di baju muslimnya sendiri. Kita tidak menyangka bahwa dia itu benar-benar mulai dari nol. Bahkan dia itu pernah bercerita bahwa dia itu pas waktu ngerintis itu benar-benar mulai dari nol. Kalau kita bikin sebuah video dengan layar lebar yang bisa dilihat oleh semua umat di dunia, pasti nangis. Bukan nangis karena sedih, nangis karena bangga. Seorang wanita yang berawal dari nol, mulai pulang sekolah mepe gabah, terus nyelek gabah. Bayang seorang wanita sampai dia meniti karir dari nol. Wanita ini meyakini bahwa jika Allah itu memperhatikan umat lewat masalah, ya harus kita syukuri. Karena masalah yang kita alami bila itu bersumber dari Allah. Wanita ini meyakini bahwa itulah bentuk perhatian dari Allah. Setiap orang butuh bersandar, saya juga butuh tempat untuk sandar. Gali-gali ini juga butuh tempat untuk sandar. Wanita karir ini yang sekarang sudah mempunyai 3 tempat usaha itu juga butuh tempat sandaran. Sandarannya apa? Ya wujud syukur sama pangeran. Dari wujud syukur ini mereka akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Saya itu tidak bisa membayangkan. Saya itu kalau melihat orang kaya bersedekah sampai ratusan juta itu saya tidak kaget. Tapi saya itu bila mendengar orang yang kerjaannya itu golek rosokan barang bekas, itu bersedekah itu dengan risiko yang tinggi. Tonggone anak loro, harusnya rumah sakit wetenge kembung, ya telat mesti mati. Orang didin jilid duit sing tukang rosokan. Tukang rosokan kuwi mung didit 20.000. Padahal nggak anak cilik susu entek, beras entek, apa entek. Tapi dengan ikhlas diberikan sama tetangganya tadi yang sama-sama jadi tukang pencari barang rosokan. Yang memakai biagor itu loh, yang jalan kaki. Sesampainya di rumah dia ngomong sama istrinya, uangnya tak kasih ini untuk ini. Istrinya itu malah mendoakan, ya moga-moga anaknya cepat dibawa di puskesmas dan cepat sembuh. Cuman masalahnya susunya anaknya entek, beras entek, adewi dina iki mangan. Dengan tersenyum, tukang rosok itu keluar. Beberapa lama kemudian pulang membawa kresek berisi kebutuhan rumah. Kenapa bisa seperti itu? Didapat dari mana? Ternyata ada toko di daerah itu ya longgaratine gelem diutang. Ya itulah sebab akibat Allah terjun langsung melalui umatnya itu di sini. Di saat kita mengikhlaskan sesuatu yang berisiko tinggi, bahkan coba dipikir kalau punya anak kecil susunya habis, tidak ada yang dimakan sehari saja, apa tidak sakit? Tapi Gusti Allah menciptakan umatnya untuk berbaik hati walaupun umatnya itu mengikhlaskan dagangannya untuk diutang. Ini menitik beratkan bahwa betapa pentingnya kita itu mengenal Pangeran, belajar mengenal Allah, belajar mengenal dari kesalahan sendiri, bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti akan menimbulkan akibat-akibat tergantung dari apa yang kita tanam. Dan saya sangat bersyukur bertemu dengan orang-orang puluhan yang saya sendiri merasa bersalah sampai sekarang.
sekarang karena saya sempat seuzon yang saya menganggap bahwa beliau ini ketika orang ini orang yang tidak benar, yang saya menilai, saya bisa melihat masa lalunya itu waktu bersalaman itu saya begitu mencium bau darah, saya sampai seuzon sama orang ini bahwa orangnya adalah orang yang buruk. Ya ternyata orang yang sangat baik, orang yang benar-benar istiqomah. Di saat bicara tentang agama hatiku adem. Bahkan saya ingin masuk ke dunia mereka, karena bagaimanapun juga kan saya latar belakangnya kan Nasrani, dan saya harus belajar banyak dari mereka, belajar banyak dari gali-gali ini yang saya bisa pastikan mereka hanya sebatas mantan gali yang sudah istiqomah. Mugi-mugi majelis yang mereka dirikan yang pertama kali akan diadakan di tanggal 9 Februari nanti menebarkan rahmat dan berkah juga ridhonya Gusti Allah, mendapat berkat dan rahmatnya. Juga seorang wanita pejuang yang tangguh di luar sana, moga diparingi kuat berkah, diparingi pikiran yang jernih dan selalu istiqomah, dan selalu menempatkan pangeran, menempatkan Allah sebagai sandaran